Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. A. Kondisi sosial budaya. Keanekaragaman atau pluralitas merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. B. Kondisi agama atau kepercayaan. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia sudah menganut kepercayaan mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Sapitya. Para Orientals mengklarifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. C. Kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. D. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. E. Kondisi suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bahasa di Indonesia. 1. Perdagangan. Pada tara permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut andil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan Timur Asia. 2. Perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka dimintai untuk masuk Islam terlebih dahulu. 3. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pembelajaran sederhana yang dinamai halaqah. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai ataupun ulama. 4. Seni budaya. Wayang merupakan salah satu karya seni yang membantu penyebaran Islam. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Adapun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media Islamisasi meliputi sastra, hikayat, babad, seni bangunan, dan seni ukir. Tasyawuf. Tasyawuf adalah ilmu mendekatkan diri kepada Allah dan mengaitkannya dengan hal gaib. Orang yang ahli di bidang ilmu tasyawuf disebut sufi. Mereka mahir dalam hal-hal magis dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Ajaran mistik ini masih berkembang di abad ke-19 dan bahkan abad ke-20. Keenam, politik. Pengaruh politik para raja dan penguasa sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Kemenangan kerajaan Islam dalam memerangi kerajaan non-muslim dan melakukannya secara politis menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. 1. Teori Mekah. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab yang diusulkan oleh Buya Hamka berdasarkan hal-hal berikut ini.
1. Adanya perkampungan Arab. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut madhab Syafi'i yang sama dengan di Mekah dan Madinah pada saat itu. Ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir dan Arab. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh seorang orientalis Belanda, Sonok Hugronje, bahwa agama Islam berasal dari wilayah Gujarat, India. Alasannya: 1. Adanya persamaan unsur-unsur Islam di Indonesia dengan India. 2. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dan penyebaran Islam di Indonesia. Ketiga, hubungan dagang di Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia Cambar, Timur Tengah, Eropa. Keempat, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Soleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Teori Persia dikemukakan oleh Husain Jayadiningrat bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Sekarang Iran menyatakan tersebut berdasar adanya upacara publik tabur di Sumatera Barat. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Siti Jenar dengan Sufi dan Hilal, yaitu Al-Halal. Penggunaan istilah bahasa Iran adalah sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harkat. Ditemukannya makam Maulana Ibrahim pada tahun 1439 di Gresik. Adanya perkampungan lereng di Giri daerah Gresik. 4. Teori Tiongkok. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia di bawah perantau Muslim dari Tionghoa yang datang ke Indonesia. Tokoh yang mencetuskan teori adalah Slamet Mulyana dari Sumanto Al-Qutrubi. Beberapa bukti yang mendukung teori ini: adanya fakta perpindahan orang-orang Muslim Tionghoa dari contoh ke Asia Tenggara, adanya masjid tua berarsitektur Tiongkok di Jawa, raja pertama Demik yang berasal dari keturunan Tionghoa, Raden Patah, gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Tiongkok, catatan Tiongkok yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia pertama kali diduduki oleh para pedagang Tionghoa. Satu, politik. Nilai-nilai Islam mewarnai corak pemerintahan dan tata kenegaraan berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, dan kerajaan lainnya. 2. Seni dan budaya. Seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam diantaranya ada hadrah, kasidah, kaligrafi, seni lukis, seni pahat, dan masih banyak lagi. 3. Pendidikan. Guna menyebarkan dakwah Islam di Indonesia, maka dibuatlah pesantren-pesantren yang merupakan tempat muslim dan muslimah belajar dan menimba ilmu agama. 4. Perekonomian. Sejarah mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam perekonomian. Muhammad Hatta adalah salah satu contoh tokoh muslim di Indonesia yang mewarnai perekonomian Indonesia dengan nilai-nilai keislaman. Ada dua pendapat yang bisa diterima dan dikemukakan, yaitu: 1. Pendapat pertama mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didukung dengan bukti-bukti sebagai berikut. Catatan sejarah kerajaan Cina, berita Chow Kufei tahun 1178 Masehi, berita Jepang tahun 784 Masehi. Pendapat kedua mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didukung dengan bukti sebagai berikut. Catatan Marco Polo tahun 1292 Masehi, berita Ibnu Battuta, dan berita Jepang.
1. Mengapa Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai metode penyebaran agama Islam? Karena wayang merupakan media efektif dalam menyampaikan pesan, informasi, dan pelajaran. Wayang dulu digunakan sebagai media efektif dalam menyebarkan agama mulai dari agama Hindu sampai agama Islam. Karena begitu luasnya, wayang hingga saat ini eksistensinya masih kuat dan digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kedua, mengapa Islam mudah diterima di masyarakat Indonesia? Karena cara penyebarannya tidak menggunakan kekerasan melainkan dengan kedamaian, dan syarat untuk masuk Islamnya pun sangatlah mudah dan sederhana. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Islam juga tidak ada sistem kasta, juga upacara-upacara Islam lebih sederhana, serta sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah menjadi peluang bergaul erat dengan bangsa lain. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kedatangan Islam terhadap Nusantara dan hikmah apa yang dapat diambil? Pengaruh Islam terhadap Nusantara membawa pengaruh baik dan menambah budaya serta keanekaragaman budaya di Indonesia. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai jalur atau cara, dan juga terdapat bukti-bukti yang nyata, dan penyebarannya sangat pesat dan sangat sabar, dan tidak pernah lelah dalam menyebarkan agama Islam. Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia adalah dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasyawuf, kesenian, dan juga terdapat beberapa bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad sekitar ke-16 Masehi. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai tanpa paksaan peperangan. Agama Islam dibawa dan disebarkan oleh kaum pedagangan dan perantau muslim asing serta dai sufi atau wali songo.